Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Nigo Tonel Manurung dengan NIM 5203-2300009. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Isu Perkembangan dari Artificial Intelligence, the Digital Transformation, untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah literasi digital. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa sih arti dari artificial intelligence itu? AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan buatan, maksudnya kecerdasan manusia, seperti pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pembelajaran mandiri. Kemudian di sini saya mengangkat beberapa topik bahasan, seperti yang pertama adalah perkembangan. Nah, di bagian perkembangan ini, kita akan membahas secara singkat apa saja itu, apa arti artificial intelligence, dan apa saja sih perkembangannya. Kemudian pada bagian 2 adalah pemanfaatan. Di sini berisi opini pribadi saya yang seputar pemanfaatan dari artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah ancaman, berisi apa saja ancaman yang bisa terjadi seiring perkembangan dari artificial intelligence itu. Pada bagian 1, saya akan menjelaskan apa itu artificial intelligence dan perkembangannya. Jadi, perkembangan dari artificial intelligence ini sudah dimulai pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Itu merupakan salah satu dari generasi pertama. Perlu diketahui bahwa asal mula-mulanya perkembangan artificial intelligence ini bukan bermaksud untuk dipublikasi ke masyarakat, melainkan pada awalnya artificial intelligence ini dikembangkan untuk keperluan militer, di mana pada saat itu terjadi perang dingin antara blok barat, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Sehingga negara-negara tersebut berlomba-lomba dalam pengembangan berbagai macam bidang. Salah satunya adalah pengembangan dari artificial intelligence ataupun komputerisasi. Pada bagian pertama di tahun 1990-an ada John McCaffery dan Marvin Minsky beserta Nathaniel dan Claude Shannon menciptakan istilah kecerdasan buatan dan mengorganisir konferensi Dortmund yang dianggap sebagai tonggak awal dari pengembangan AI. Pada tahun 1951, Christopher menciptakan program komputer pertama kali yang dianggap sebagai kecerdasan buatan. Kemudian pada tahun 1956, John McCaffery dan Marvin Minsky beserta Nathaniel dan Claude Shannon membentuk laboratorium kecerdasan buatan di MIT. Kemudian masuk ke generasi kedua di tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Pada tahun 1963, program komputer bernama General Problem Solver yang dikembangkan oleh Herbert E. Simon beserta Alan Newell dapat memecahkan masalah dengan membuat rencana yang berurutan. Kemudian pada tahun 1965, Joseph mengembangkan program ELIZA yang dapat melakukan percakapan dengan pengguna. Pada tahun 1971, Terry Winograd mengembangkan program SHRDLU yang dapat memahami perintah dan mengontrol objek secara virtual. Kemudian kita masuk ke generasi ketiga di tahun 1970-an hingga awal tahun 2010-an. Pada tahun 1981, konsep sistem pakar atau pertama kali diusulkan oleh Edward dan Joshua Leidenberg. Kemudian pada tahun 1997 ada sebuah program komputer bernama Deep Blue yang dibuat oleh IBM mengalahkan juara dunia catur bernama Garry Kasparov. Nah, kalau mengacu pada peristiwa ini, mungkin beberapa dari teman-teman ataupun Bu dosen sudah mengetahui pada tahun 1997 ini ada seorang bernama Garry Kasparov, di mana dia adalah salah satu Grandmaster catur. Kalau tidak salah, saya berasal dari Uni Soviet. Dia dikalahkan oleh salah satu program komputer, di mana itu merupakan artificial intelligence yang diberi nama Deep Blue. Dan ini merupakan pertama kalinya umat manusia dikalahkan oleh Deep Blue atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Nah, pada tahun 2022 ada namanya Rombama, saya Romba, atau robot vakum pintar yang diluncurkan oleh iRobot. Kemudian pada tahun 2011, IBM Watson, sistem komputer yang dapat memahami bahasa alami, memenangkan acara Jeopardy. Pada generasi keempat, di tahun yang dimulai pada tahun 2010-an hingga saat ini, kemudian pada tahun 2012 ada Google Brain, jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Google, yang dapat mengenali gambar dengan akurasi yang hampir sama dengan manusia. Pada tahun 2014, Facebook mengumumkan proyek Deepface yang dapat mengenali wajah manusia dengan akurasi 97,35%. Kemudian pada tahun 2015, OpenAI didirikan oleh kelompok inovator teknologi terkemuka seperti Elon Musk, Greg Brockman, Sam Altman, Ilya Sutskever, dan sejumlah ilmuwan dan insinyur AI terkemuka lainnya. Pada tahun 2020, GPT-3 atau model generasi alami terbesar dan terkuat saat ini diluncurkan oleh OpenAI. Kemudian beberapa bulan yang lalu, kalau sudah diluncurkan GPT-4, di mana GPT-4 merupakan salah satu dari perkembangan dari GPT-3 yang memiliki fitur-fitur bahkan dapat memproses gambar, dapat menciptakan sebuah gambar dari kata-kata ataupun dari teks. Merupakan salah satu perkembangan dari artificial intelligence yang baru-baru ini. Kemudian pada bagian 2 saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Pemanfaatan. AI digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai hal, seperti pemrosesan data dan informasi, pengoptimalan proses bisnis dan produksi, pengembangan dalam sistem transportasi otonom, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan game dan media hiburan yang lebih cerdas dan interaktif, serta membantu dalam pengajaran dalam dan pembelajaran. Adapun sektor-sektor pemanfaatan AI. Yang pertama adalah sistem keuangan dan bisnis. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis keuangan, seperti analisis risiko keuangan, manajemen rantai pasok, analisis prediksi pasar, dan pengambilan keputusan. Kemudian pada sektor kesehatan, AI dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan seperti diagnosa medis, mengembangkan obat, dan analisis data kesehatan. Kemudian pada sektor pendidikan, AI dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar, seperti pembelajaran adaptif, mengembangkan materi pembelajaran interaktif, dan evaluasi otomatis. Pada sektor transportasi, AI dapat digunakan dalam pengembangan sistem kendaraan otonom dan sistem transportasi pintar, seperti pengaturan lalu lintas dan yang cerdas dan analisis data beserta kinerja transportasi. Kemudian pada sektor energi dan lingkungan, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi energi seperti pembangkit listrik tenaga angin, matahari, serta mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian pada sektor hiburan, AI dapat digunakan untuk pengembangan game dan media hiburan yang lebih cerdas dan interaktif. Kemudian pada bagian teknologi dan internet, AI dapat digunakan dalam pengembangan teknologi dan layanan internet seperti mesin pencari, penerjemah bahasa, dan asisten virtual. Kemudian kita masuk ke bagian 3, ancaman. Ancaman. Pada bagian ini saya mendefinisikan ancaman dari artificial intelligence dari berbagai sektor. Dan perlu diketahui bahwa terjadi ancaman dari AI merupakan akibat dari ketergantungan manusia pada penggunaan AI yang justru dapat merusak semangat belajar dari manusia itu tersebut. Ancaman AI meliputi penggunaan yang tidak etis, kecerdasan buatan yang mandiri, penggantian pekerjaan manusia, penggunaan militer, keterbatasan teknologi, ketidakadilan dalam pengembangan dan penerapan AI, kerentanan terhadap serangan cyber, privasi dan keamanan data, bias dalam pembelajaran mesin, dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun berikut beberapa ancaman dari masifnya penggunaan AI. Yang pertama adalah penggunaan yang tidak etis. AI dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak etis seperti melanggar privasi,
memata-matai orang secara diam-diam, manipulasi opini publik, memperkuat diskriminasi. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan yang mandiri. Kemampuan AI untuk belajar sendiri dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia bisa menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas sistem atau stabilitas dari manusia itu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggantian pekerjaan manusia. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa bidang tertentu, sehingga dapat menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan dalam ekonomi. Kemudian yang keempat adalah penggunaan militer, di mana AI dapat digunakan dalam sistem senjata yang otomatis sehingga meningkatkan resiko konflik bahkan perang. Kemudian keterbatasan teknologi. Kecerdasan buatan saat ini memiliki keterbatasan, seperti ketidaktahuan terhadap konteks dan tidak memiliki empati, sehingga dapat menyebabkan kerugian dan kesalahan. Kemudian yang keenam adalah ketidakadilan dalam pengembangan dan penerapan AI. Perlu diperhatikan agar pengembangan AI tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki sumber daya dan akses yang lebih, sehingga menghasilkan ketidakadilan dan penerapan dan pengaruh yang dihasilkan. Yang ketujuh adalah kerentanan terhadap serangan cyber. Karena penggunaan AI yang semakin luas, maka terdapat potensi kerentanan terhadap serangan cyber, sehingga perlu dilakukan pengembangan keamanan cyber yang kuat. Kemudian yang ke-8, privasi dan keamanan data. AI membutuhkan data yang dapat belajar dan berkembang, sehingga perlu dilakukan pengamanan data dan privasi agar tidak disalahgunakan. Yang ke-9 adalah bias dalam pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin didasarkan pada data yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan bias jika data tersebut tidak representatif atau didominasi oleh kelompok tertentu saja. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan AI. Maksud dari bias dan pembelajaran data ini di mana informasi itu diakuisisi atau dimiliki oleh beberapa kelompok saja, sehingga kelompok tersebut dapat memanipulasi informasi tersebut, sehingga AI dapat menghasilkan informasi-informasi yang dimana informasi awalnya itu sudah dikuasai oleh beberapa kelompok, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil dan bisa dibilang tidak sesuai fakta. Kemudian yang ke-10 adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan atau kontrol yang ada, sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Saya mengambil kutipan dari seorang American Artificial Intelligence Research bernama Eliezer Shlomo Yudkowsky. Dia berkata, lacak semua perangkat keras AI yang terjual dan buat perjanjian multinasional untuk mencegah penciptaan kecerdasan buatan setara manusia di tempat lain. Jika ada negara di luar perjanjian sedang membangun perangkat tersebut, bersiap dengan menghancurkan pusat data itu dengan serangan udara. Beliau ini salah satu dari pengembang dari artificial intelligence, dan beliau ini salah satu orang yang takut gitu terhadap ancaman dari artificial intelligence tersebut yang bakal nantinya malah jadi merusak kestabilan dari manusia dan bahkan dapat mendominasi manusia atau menggantikan dari eksistensi dari manusia itu tersebut. Kemudian saya akan memberikan opini pribadi saya yang salah satu menjadi kesimpulan dan menutup dari presentasi tersebut, presentasi ini, yaitu sebagai berikut. Dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi, saya beropini bahwa masifnya perkembangan AI pada dasarnya dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Pada dasarnya, perkembangan AI yang masif ini harus diiringi oleh peningkatan kualitas hidup dari manusia tersebut, bukan kebalikannya. AI yang bertujuan untuk memudahkan hidup manusia malah menjadi alat yang nantinya akan menggantikan manusia. Saya yakin di kemudian hari akan banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh kecerdasan buatan, dan itu akan menyebabkan gelombang PHK massal. Kemudian kecerdasan buatan juga dapat bersifat seperti narkoba
yang membuat manusia menjadi kecanduan dalam pemakaiannya, yang justru dapat merugikan manusia itu tersebut. Menurut saya, kecerdasan buatan harus terus ditingkatkan dan harus terus berinovasi. Dan harus diiringi oleh peningkatan kehidupan manusia agar pemanfaatan dari kecerdasan AI itu dapat dioptimalkan oleh manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkan kecerdasan AI dan bukan ketergantungan terhadapnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga dapat berkenan di hati teman-teman beserta Ibu dosen. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.